Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap masih tetap semangat ya dalam pembelajaran. Materi kita hari ini matematika tentang operasi bilangan cacah. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di materi ini, kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah. Sebelum itu, apa bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan bulat tidak negatif atau bilangan asli yang disertai angka 0. Bilangan asli sendiri itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan. Yang pertama contohnya yaitu 2101 ditambah 4756 sama dengan titik-titik. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menyusun bilangannya. Jadi 2101 diletakkan di atas, kemudian di bawahnya 4756. Aturannya di sini dalam penyusunannya harus lurus, jadi dimulai dari yang belakang. Jadi di sini 6 diluruskan dengan 1 di atasnya, kemudian 5 diluruskan dengan 0 di atasnya, lalu 7 diluruskan dengan 1 di atasnya, dan 4 diluruskan dengan 2 di atasnya. Untuk mempermudah atau memberikan batasan, maka kita berikan garis di bawahnya, seret, kemudian jangan lupa diberi tanda plus. Lalu langsung kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya kita juga perlu memulai dari belakang. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7, diletakkan di bawahnya 7. Kemudian 0 ditambah dengan 5 sama dengan 5, diletakkan di bawahnya lagi. Kemudian 1 ditambah 7 sama dengan 8, diletakkan lagi di bawahnya. Dan 2 ditambah 4 sama dengan 6, diletakkan di bawahnya. Jadi hasil dari 2101 ditambah 4756 sama dengan 6857. Contoh yang kedua, misalnya 1567 ditambah 2893 sama dengan titik-titik. Sama seperti yang sebelumnya, kita harus menyusun terlebih dahulu bilangannya. Jadi 1567 diletakkan di atas, di bawahnya disusun juga 2893. Lalu kita beri garis pembatas, kemudian jangan lupa diberi tanda plus. Lalu langsung kita jumlahkan. Yang pertama, 7 kita dimulai dari belakang ya anak-anak. Jadi yang pertama, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Ya, jadi kita ambil angka yang paling belakang dari 10 yaitu 0 kan? Ya, jadi 0 kita letakkan di bawahnya. Kemudian 1 dari bilangan 10 disimpan di atasnya 6, atau penjumlahan berikutnya akan kita jumlahkan. Kemudian kita jumlahkan lagi, 6 ditambah 9 sama dengan 15. 15 tadi di sini kita punya simpanan 1 menjadi 16 yang tadi di atas 6. Jadi hasilnya 1 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 16. Nah, jangan lupa kita ambil angka yang paling belakang dari 16 yaitu 6. Kemudian satunya disimpan lagi di angka 5, di atas angka 5. Penjumlahan yang berikutnya akan kita jumlah. Lalu kita jumlahkan lagi. 1 tadi penyimpanannya ditambah 5 ditambah 8. Maka hasilnya 14. Jadi kita ambil angka 4-nya, satunya disimpan di penjumlahan berikutnya atau di atas 1.
Lalu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini sudah tidak ada sisa penyimpanan. Maka hasil dari 1567 ditambah 2893 sama dengan 4460. Sekarang kita akan belajar mengenai operasi pengurangan. Contoh yang pertama yaitu 4984 dikurangi 2532. Aturannya sama, kita harus menyusun dulu terlebih dahulu bilangannya. 4984 diletakkan di atas, kemudian di bawahnya 2532. Setiap angka harus disusun rapi dari belakang. Jadi langsung kita kurangi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka hasil pengurangan dari 4984 dikurangi 2532 sama dengan 2452. Contoh yang kedua yaitu 3567 dikurangi 1893 sama dengan titik-titik. Sama seperti sebelumnya, aturannya kita susun terlebih dahulu bilangannya, kemudian coba kita kurangi. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian 6 dikurangi 9. Nah, 6 dikurangi 9 tidak bisa karena 6 lebih kecil daripada 9. Sedangkan untuk pengurangan harus lebih besar yang akan dikurangi. Seperti itu. Jadi, untuk bisa dikurangi kita harus meminjam angka dari 5. Kita pinjam 1 dari 5. Nah, setelah kita pinjam angka 1 dari 5, maka diletakkan 1 tadi di depan 6. Sehingga 6 tadi angka aslinya dan ditambahkan dengan 1, tapi satunya diletakkan di depan, maka menjadi 16. Kemudian 5 yang kita pinjam 1, sisanya sama dengan berapa? Ya, sama dengan 4. Silakan letakkan di atas angka 5. Jangan lupa yang kita pinjam atau yang tidak bisa kita kurangi kita coret. Kita kembali lagi tadi ke 1 dan 6. Nah, jadi 6 sudah kita pinjam tadi, 6 sudah kita pinjami 1 angka dari 5, maka menjadi 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Nah, lalu tadi 5 yang sudah kita pinjam sisa 4. Kemudian kita kurangi 4 dikurangi 8, apakah bisa? Tidak bisa. Maka kita pinjam lagi dari angka 3, angka di depan 5. Nah, angka 3 kita pinjam 1, maka sisa dari angka 3 kalau kita pinjam 1, sisanya adalah 2. Nah, 1 yang kita pinjam dari angka 3 diletakkan di depan angka 4 tadi. Nah, jadi sisa 1 dan 4 menjadi 14. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Lalu kita kurangi yang berikutnya, 2 dikurangi 1, apakah bisa? Ya, bisa. Maka langsung saja 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka hasil pengurangan dari 3567 dikurangi 1893 sama dengan 1674. Contoh yang ketiga yaitu 10.006 dikurangi 1.344 sama dengan titik-titik. Sama seperti yang sebelumnya, kita susun terlebih dahulu bilangannya. Aturannya anak-anak, untuk menyusun bilangan yang di bawahnya atau angka yang sebagai pengurangnya disusun dimulai dari belakang, bukan dari depan, tapi dari belakang. Maka penyusunannya 4 itu lurusnya dengan 6, kemudian 4 lagi diluruskan dengan 0, 3 diluruskan dengan 0, dan 1 diluruskan dengan 0. Jadi harus dimulai dari belakang penyusunannya, seperti itu ya. Kemudian kita langsung berikan garis pembatasnya untuk mengurangi. Jangan lupa kita beri tanda kurang juga. Jadi 10.006 dikurangi 1.344. Langsung kita mulai dari belakang. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 0 dikurangi 4, apakah bisa?
Tidak bisa. Kalau kita mau pinjam ke angka sebelumnya 0, itu juga tidak bisa karena 0 bernilai 0. Kemudian pinjam ke sebelumnya lagi juga tidak bisa karena bernilai 0. Pinjam ke sebelumnya lagi bisa itu bernilai 1, maka kita bisa pinjam. Nah, tapi untuk pinjam tersebut kita harus mengurutkannya dari depan. Nah, 0-nya yang dari depan itu kita mulai 1 setelah kita pinjam, maka sisanya 0 karena diambil kita 1. Kemudian 0 pertama menjadi 10 atau 10. Nah, kemudian 10 ini akan dipinjam lagi oleh 0 kedua. Maka 10 dipinjam 1, sisanya 9. Nah, kemudian 0 yang kedua ini sudah punya 10 juga, 1 dan 0 tadi. Nah, tapi tetap dipinjam oleh 0 yang ketiga. Maka ketika dipinjam 1, sisanya 9. Nah, 0 yang ketiga ini pinjam 1 dari 0 yang sebelumnya menjadi 10 atau 10. Nah, ini yang akan kita kurangi. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian 0 yang berikutnya yang tadi kita pinjam, sisanya kan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Kemudian 9 berikutnya kita kurangi 1 menjadi 8. Nah, 1 tadi kan tidak punya sisa ya, jadi 0, maka tidak usah dikurangi. Jadi hasil pengurangan dari 10.006 dikurangi 1.344 sama dengan 8.662. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai operasi perkalian. Ustazah punya contoh nomor 1, misalnya 84 dikali 6 sama dengan titik-titik. Nah, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, aturannya adalah kita susun terlebih dahulu bilangannya supaya mempermudah kita. 84 diletakkan di atas, kemudian 6 diletakkan di bawahnya 4. Kan kita menyusunnya dari belakang ya, jadi seperti itu. Kemudian kita berikan garis, kemudian jangan lupa kita berikan tanda silang atau sebagai pengalinya. Yang pertama yang akan kita kalikan adalah 4 dikali 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Yang kita ambil adalah angka yang paling belakang dari 24 adalah 4. Nah, kita letakkan 4 di bawahnya, kemudian 2-nya kita simpan diletakkan di atas 8. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Kemudian perkalian yang kedua, 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, 8 tadi punya simpanan 2. Kemudian kita jumlahkan nih, 48 dijumlahkan dengan simpanan yang tadi menjadi 50. 50 ini didapat dari 48 dijumlahkan dengan 2 ya. Jadi hasilnya 50. Maka hasil perkalian dari 84 dikali 6 sama dengan 504. Contoh yang kedua, anak-anak, misalnya 131 dikali 13 sama dengan titik-titik. Sama seperti sebelumnya, kita susun terlebih dahulu bilangannya. Kemudian yang 131 diletakkan di atas, 13-nya diletakkan di bawah. Jangan lupa 13-nya disusun dimulai dari belakang. Jadi 3 diluruskan dengan 1, 1 diluruskan dengan 3. Selanjutnya kita berikan garis, kemudian kita berikan tanda silang sebagai perkalian. Yang pertama kita harus kalikan adalah 131 dikalikan dengan angka 3, yaitu angka pertama dari belakang sebagai pengalinya. Maka kita kalikan dulu. 1 dikali 3 sama dengan 3. Letakkan di bawah, lurus dengan 1, 3 tadi ya. Kemudian 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. 9 diletakkan di depan angka 3. Angka 3 yang tadi menjadi hasil perkalian. Kemudian dikalikan lagi 1 dikali 3, hasilnya adalah 3. 3 diletakkan di depan angka 9. Setelah itu kita akan mengalikan 131 dengan angka berikutnya atau angka kedua dari belakang yang menjadi pengalinya. Maka
Yang pertama kita kalikan adalah 1 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 1. Ini diletakkan di lurusnya angka 9 atau angka kedua setelah penjumlahan tadi yang pertama. Kemudian selanjutnya 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, diletakkan di depan angka 1, dan 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, diletakkan di depan angka 3. Lalu kita jumlahkan nih. Kita lihat terlebih dahulu. Perkalian yang pertama kita dapat 393. Perkalian yang kedua kita dapat 131. Kita tarik garis, kita jumlahkan. Nah, yang kita jumlahkan adalah hasil perkaliannya ya. Nah, kita mulai. 3 turun ke bawah, 3 ditambah 0 itu kan bilangan yang nggak ada atau kosong itu berarti 0. Maka 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian 9 ditambah 1 sama dengan 10. Kita ambil angka yang paling belakang dari 10 adalah 0. Satunya disimpan di atas angka 3 atau angka berikutnya yang akan kita jumlahkan. Maka selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu kita jumlahkan lagi di depan angka 3 itu tidak ada angka. Tidak ada angka berarti bernilai 0. Kemudian di bawahnya itu ada angka 1 saja, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka hasil perkalian dari 131 dikali 13 atau 131 dikali 13 adalah 1703. Selanjutnya adalah operasi pembagian. Contoh soal yang pertama, 234 dibagi 2. Contoh soal yang kedua, 165 dibagi 15. Cara termudah dari mengerjakan soal ini adalah susun ke bawah. Cara mengerjakan soal nomor 1. Pertama, kita tulis terlebih dahulu simbol pembagian. Yang posisinya di dalam itu angka yang dibagi, yaitu 234. Dan yang di luar itu angka pembaginya, yaitu 2. Jika pembaginya satu angka, maka yang di dalam ini kita mulai dari satu angka juga. 2 dikali berapa yang hasilnya 2? Jawabannya adalah 1. 1 ditaruh di atas, 1 dikali 2, hasilnya 2, diletakkan di bawah 2 lalu dikurangi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu angka di belakangnya yaitu 3 harus turun. Selanjutnya 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3? Jawabannya adalah 1. Jadi 1 ditulis di atas, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 2 ditulis di bawah 3. Kemudian dikurangi hasilnya adalah 1. Lalu 4 turun ke bawah. 2 dikali berapa yang hasilnya 14? Jawabannya adalah 7. 7 ditaruh di atas, 7 dikali 2 adalah 14. 14 ditaruh di bawah 14 lalu dikurangi. 14 dikurangi 14 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 117. Cara mengerjakan soal nomor 2 sama seperti yang pertama. Kita tulis terlebih dahulu simbol pembagian. Yang posisinya di dalam itu angka yang dibagi, yaitu 165. Dan yang di luar itu angka pembaginya, yaitu 15. Karena pembaginya itu 2 angka, maka yang di dalam itu kita mulai dari 2 angka juga. 15
dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? Jawabannya adalah 1. 1 ditaruh di atas, 1 dikali 15, hasilnya adalah 15. 15-nya diletakkan di bawah 16. Lalu dikurangi. 16 dikurangi 15 dengan 1. Lalu, angka di belakangnya harus turun, yaitu 5. Selanjutnya, 15 dikali berapa yang hasilnya 15? Jawabannya adalah 1. Jadi, 1 ditulis di atas, 1 dikali 15 hasilnya 15. 15-nya itu ditaruh di bawah 15. Kemudian dikurangi, hasilnya adalah 0. Jadi, jawabannya adalah 11. Selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Apa sih operasi hitung campuran itu? Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Berikut langkah-langkah mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, operasi hitung yang setingkat, perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Contoh soal operasi hitung campuran. Contoh soal yang pertama, 56 dikurangi dalam kurung 9 dibagi 3 ditambah 10 dikalikan 4. Ingat langkah-langkahnya. Kerjakan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu dan perkalian. Hasilnya 56 dikurangi 3 ditambah 40. Yang kedua, kerjakan urut dari kiri. Hasilnya 53 ditambah 40 sama dengan 93. Contoh soal nomor 2. Ibu Lili membeli 3 kilo telur. Setiap telur 1 kilo berisi 12 butir telur. Ibu Lili memasak 7 telur untuk sarapan keluarga. Berapa sisa butir telur yang dibeli Ibu Lili sekarang? Penyelesaiannya 3 dikalikan 12 dikurangi 7. Ingat, langkah-langkahnya kerjakan operasi dalam perkalian terlebih dahulu. Hasilnya 36 dikurangi 7 sama dengan 29. Jadi, sisa telur milik Ibu Lili ada 29 butir. Demikian penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.